Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, apa kabar Sobat Mintis? Mimin Healthies kembali lagi dalam acara Ngobras. Ngobrol asik dan sehat. Tentunya hanya di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Ya, Sobat Mintis, saat ini kita punya tema yang menarik ini untuk diperbincangkan. Ini khusus untuk ibu hamil. Nah, kita hari ini akan membahas terkait dengan mencegah preeklamsia, khususnya pada ibu hamil gitu. Preeklamsia adalah salah satu problem di masa kehamilan yang cukup serius. Secara ringkas, preeklamsia adalah kondisi ketika tekanan darah ibu hamil meningkat disertai adanya protein di dalam urin. Nah, apabila tidak segera untuk ditangani, preeklamsia akan menjadi masalah serius. Untuk topik kita pada podcast kali ini, kita sudah bersama dengan, wah ini dia, fresh sukanya. Ya, kita sapa beliau terlebih dahulu, Dr. Hajah Yesi Rahmawati, spesialis Obgyn MH. Dokter G. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Halo sobat semua. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah cukup luar biasa. Susah nih untuk ketemu sama dokter nih. Padat ya dok kegiatannya? Enggak lah, kalau susah enggak kok. Kalau pasti susah bisa. Pasti bisa. Iya, Cuma pasti agak bisa. molor dikit dah. Alhamdulillah. Pokoknya sama bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah. Amin, insya ya, dok Allah, ya. iya. Dok, ini tema kita pada podcast kali ini dok, kita akan ngobrol terkait dengan preeklamsia, khususnya pada ibu hamil nih dok. Betul. Seperti kita ketahui bersama ini dok, ketika seorang ibu hamil mengalami preeklamsia, apa sebenarnya yang sedang terjadi pada tubuh ibu hamil itu? Ya. Ini memang hal yang cukup menarik ya. Jadi sekarang ini kita tahu angka kematian ibu kita cukup tinggi dan salah satu penyebabnya itu ya preeklamsia ini. Preeklamsia itu adalah suatu tanda keracunan kehamilan. Biasanya munculnya itu Mbak setelah usia kehamilan 20 minggu. Nah, kalau misalnya sebelum 20 minggu kok ternyata sudah ada, nah ini kita harus gali lebih lanjut tuh. Apakah memang ada riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya? Sehingga nanti diagnosanya jadi berubah. Jadi hipertensi kronis. Nah, kalau ditambah tadi jenengan menyebut ada protein urin positif kan? Nah, kalau ada seperti itu berarti hipertensi kronis yang diinduksi dengan preeklamsia, jadi hipertensi kronis superimpus preeklamsia, itu istilahnya. Nah, kalau khusus preeklamsia sendiri itu asli ya, munculnya itu setelah usia kehamilan 20 minggu ya, ke atas sampai lahir nanti lah, itu yang kita betul waspada, kita kawal. Lah kalau bisa sih kita harus mencegah. Jadi begitu ketemu harus langsung terdeteksi. Jadi kita mempunyai istilah yang namanya screening preeklamsia gitu. Jadi dokter, apakah semua ibu hamil kemudian bisa mengalami preeklamsia itu? Pada dasarnya preeklamsia itu kan tidak diketahui ya sebabnya. Sehingga kita mempunyai beberapa faktor risiko. Pada ibu hamil mana saja yang biasanya bisa mudah untuk terjadi preeklamsia ini. Contoh nih, biasanya pada ibu hamil pertama kali. Kemudian ada riwayat tekanan darah tinggi atau preeklamsi pada keluarga sebelumnya. Kemudian mungkin ibu hamil itu kembar, ya kan? Sekarang hamil kembar. Kemudian ibu itu sudah kegemukan, obesitas gitu. Nah, itu kita wajib waspada, Mbak. Jadi pada kondisi-kondisi tersebut kita harus lebih perhatian, dan juga yang tak kalah pentingnya tuh, ibu hamil yang berganti pasangan. Artinya apa? Kan kita dapatkan sekarang ini masyarakat, mohon maaf ya, masih muda tahu-tahu udah ganti suami lah, itu kita harus waspada karena faktor keturunan dari pihak suami yang sekarang ini kan tidak sama dengan yang dulu. Itu juga mengindus untuk terjadinya preeklamsia. Iya, betul. Dokter, di Kabupaten Probolinggo kejadian preeklamsia apakah masih sering atau banyak terjadi dok untuk saat ini? Amat sangat banyak. Ya, jadi ini memang menjadi kita luar biasa. Dia bisa menjadi penyebab kita dalam menangani ibu itu selama hamil, persalinan, bahkan sampai selesai persalinan. Karena tanggung jawab kita itu sampai nifas selesai. Nah, ini kasusnya cukup banyak, Mbak. Jadi selain penyebab kematian ibu, preeklamsi ini kan memang komplikasinya bisa cukup berat ya dia. Jadi dia bisa mengarah ke keracunan kehamilan yang paling berat, yaitu yang terjadinya eklamsia. Resikonya kalau sudah terkena preeklamsia itu apa sih dok untuk ibu Resiko hamil sendiri? Ibu hamilnya? Iya. Oke, untuk ibu hamilnya itu yang paling berat dia bisa terjadi preeklamsi atau kejang.
Nah, kalau sudah sampai kejang, otomatis kan seluruh organ tubuhnya terkena, ya kan? Jadi ini yang komplikasinya berat dan tentunya bisa bergawat untuk janinnya. Sehingga kalau kita sudah nemu kondisi itu, harus segera dilahirkan bayi tanpa melihat usia kehamilan. Tanpa lihat usia Ya, kehamilan. efeknya apa jadinya? Bayinya kecil. Prematur ya, Iya, Dok, ya? prematur, bayi kecil kita lahirkan. Inilah permasalahan-permasalahan berikutnya. Dan komplikasi yang lainnya tuh dia juga bisa menyebabkan gangguan ke jantung, ginjal, liver, gitu Mbak. Kemudian juga bisa menyebabkan ari-ari itu bisa terlepas mendadak atau solusio plasenta istilahnya. Dok, Gitu. bagaimana sih keluhannya khususnya bagi ibu-ibu hamil mungkin yang mengalami preeklamsia itu, apa yang dirasakan, Dok? Oke. Nah, tanda utamanya ini pada awalnya kalau ibu hamil itu pada waktu kontrol, kalau perlu sih sebenarnya punya tensi sendiri ya. Kita bisa tensinya ya? di rumah itu lebih canggih lagi nanti. Jadi tensinya di atas 140 untuk sistolnya, yang tensi bagian atas, tensi bagian bawahnya lebih dari 90. Lebih dari 90. Lebih dari 90. Itu normal ya, Dok? Itu sudah tanda-tanda. Oh, tanda ya, 140. kita sudah warning. Oh, iya, Nah, oke. terus yang jangan lupa lagi, tensi 120/80. Normal nggak kira-kira? 120/80 kan kita dulu berpikir normal kan. Iya. Nah, sekarang itu kita mengenal yang istilah mean arterial pressure. Jadi ada rumus MAP itu 2 kali tensi bagian atas dibagi bawah, dibagi 3 itu lebih dari 90. Jadi kalau tensi 120 kemudian tensi bawahnya 80 kali 2 ya kan 160 kan, 160 tambah 120 kan 280, dibagi 3 artinya kan lebih dari 90. Ini sudah tanda-tanda. Padahal kita dulu berpikir bahwa ini tensi 180 kan. Ya. Ternyata itu Kalau bagi ibu hamil tuh udah warning, tanda-tanda ya. betul. Udah warning. Jadi ada tanda faktor resiko tadi ya kan, yang hamil anak pertama, dari riwayat tekanan dari kehamilan kembar, kemudian kehamilan dengan penyakit yang lain. Betul. Ya. Nah, kemudian ditambah tensi atau lebih dari 140/90 atau MAP lebih dari 80, kita sudah memberikan obat-obat untuk mencegah. Jadi kita sudah ada obat tambahan yang perlu dikonsumsi oleh ibu hamil tersebut, Mbak. Jadi gitu. baiknya bagi ibu hamil itu memang rutin-rutin untuk kontrol ya, Dok, ya. Betul, wajib. Memang pada dari yang terbaru sekarang ini pada trimester 1 kali, trimester 2 kali, trimester 3 kali. Tapi kalau ibu hamil itu sudah dengan beberapa penyakit penyerta tersebut tentunya kan harus lebih rutin ya, 1 bulan 1 kali minimal. Nah, nanti kalau di trimester kedua kok ternyata kita sudah mulai timbul tanda-tanda tersebut, kita lebih warning lagi sekarang ini 3 minggu sekali. Gitu, iya. Lalu Jadi harus dokter, kontak. kalau misalnya nih pada masa kehamilan pertama si ibu ini sudah dinyatakan preeklamsia, Ya. ketika nanti dia kemudian hamil kedua kalinya, apa juga akan mengalami resiko yang sama, Dok? Nah, ini jadi muncul faktor risiko berikutnya kan. Jadi kan dalam salah satu faktor risiko tadi adalah pernah mengalami preeklamsia pada kondisi kehamilan sebelumnya atau pada keluarganya. Jadi lagi. Oh, pasti ya, Dok, ya. Iya, jadi kita lebih warning lagi sehingga begitu tahu hamil di atas 12 minggu kita sudah memberikan obat, Mbak, yang namanya asam asetil salisilat atau aspilet biasanya kita menyebut sehari 1 kali 8 mg dan kalsium 2 kali 500 mg sampai menjelang persalinan. Iya. Ya. Dokter Yesi tadi sebenarnya sudah disinggung bahwasannya bagi ibu hamil yang sudah dinyatakan preeklamsia maka usia kehamilan juga berpengaruh untuk secepatnya dilahirkan. Iya. Nah, sebenarnya nih, Dok, bagi janin sendiri ini dampaknya apa apabila si ibu kemudian mengidap preeklamsia? Bagi janin yang paling sering biasanya terjadi fetal distress. Bayinya stres di dalam rahim ibunya. Jadi tahu-tahu detak jantung bayi itu meningkat. Lah kita kan punya monitor yang namanya NST itu ya. Jadi kita non stress atau CTG kardiotokografi. Kita begitu ketemu ibu preeklamsia kita langsung tes. Bayinya aman nggak untuk kita masih memberi kesempatan, misalnya itu masih prematur dan kita harus terminasi, harus dilahirkan. Ya. Kita matangkan dulu paru-parunya. Biasanya butuh waktu 24 jam. Kasih obat dulu, jadi bayinya pada waktu kita terpaksa harus terminasi, harus lahirkan, bayinya udah lebih kuat. Tapi gitu. tidak ada indikasi penyakit lain gitu, Dok? Nah, kita cek semua. Jadi memang begitu masuk rumah sakit kan ini penanganannya harus di rumah sakit kalau sudah ketemu preeklamsia. Di rumah sakit kita biasanya disertai juga dengan rongsen fotonya, Yang rekam paling jantungnya rentan ibunya. terjadi, Dok, pada bayi yang preeklamsia apa, Dok?
bayinya ya. Iya. Bayinya biasanya yang serta pertumbuhan janin terhambat. Kalau ibunya selama hamilnya preeklamsi, Preeklamsia. jadi bayinya nanti pertumbuhannya jadi kurang bagus di dalam. Iya. Jadi memang Dampak kita ya. Dok, jadi memang sepele ya dok kalau dilihat dari darah tinggi udah biasa atau preeklamsia biasa, cuma memang kalau bagi ibu hamil itu memang harus lebih aware lagi terhadap kesehatannya gitu. Iya, betul. Dokter, ibu hamil di usia lebih dari 40 tahun atau kurang dari 20 tahun disebutkan rawan sekali mengalami preeklamsi. Apa benar dok? Dan mengapa kemudian begitu? Ya, betul. Iya, mohon maaf tadi belum tersebut ya. Jadi memang usia kehamilan itu yang istilahnya lebih aman ya, usia kehamilan reproduksi sehat 20 sampai 35 tahun. 20 sampai 35 ya, tahun. Kalau kurang dari 16, kita menyebutnya 16 itu masih terlalu muda. Jadi organ-organ dalamnya itu belum matang betul gitu, sehingga nanti berisiko pada ibu tersebut. Dan juga hanya kurang dari 20 kan masih mental remaja atau anak sekolah itu kan apakah benar sudah siap untuk menjadi ibu. Itu yang menjadi tantangan kita berikutnya. Kalau sudah lebih dari 40 tahun tentunya penyakit-penyakit penyerta yang lain kan sudah muncul. Nah, inilah yang harus kita gali betul, dan kita sudah pakai catatan tuh, berarti ini sudah masuk faktor risiko tinggi untuk yang seperti ini. Itu. Jadi kita kasih pangkat usia lebih dari 35 tahun gitu. Jadi itu sudah masuk tambahan kriteria lagi gitu. Iya. Jadi memang kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun itu sangat rawan sekali ya. Sudah mulai berisiko. Ibu hamil itu berisiko preeklamsia. Selain faktor umur, dok, apalagi yang menjadi indikator ibu hamil ini bisa preeklamsi? Ya. Kalau selain faktor umur, dia penyakit-penyakit penyerta, ada penyakit ginjal, ada penyakit liver, kemudian penyakit kita yang jarang deteksi juga itu gondok, itu risiko sekali untuk terjadinya preeklamsia, gitu. Banyak yang seperti itu, sehingga kadang-kadang mohon maaf kan banyak perempuan berjilbab kan, jadi sekarang ini kalau kita mau detail, mohon maaf buka dulu Bu, gitu. Jadi kita lihat lehernya itu kita pastikan. Apa mengecek? Lihat kelenjar gondok. Oh, begitu. Ya, kadang-kadang kan ketutup, kita nggak kelihatan. Biasanya kita deteksinya itu kalau ada gondok ini nadinya kok cepet ya, lah itu kita harus waspada. Biasanya ada tanda-tanda itu memang ada peningkatan dari hormon tiroksinnya apa itu yang kita harus cek, karena itu nanti juga berpotensi untuk preeklamsi. Itu jadi memang kompleks. Dokter Siasi, ini kan tadi disinggung usia 35 tahun ke atas itu rentan sekali. Ya. Lalu bagaimana bagi ibu hamil ini dok, langkah-langkahnya agar mungkin bisa terhindar dari preeklamsi, atau memang kalau sudah kadung hamil di usia yang sudah matang 45 agar tidak terjadi preeklamsi itu bagaimana dok? Iya, baik. Jadi prinsipnya itu sebenarnya kehamilan itu harus direncanakan. Kehamilan harus direncanakan. Jangan hamil kalau nggak ada kepentingannya. Ya kan? Nggak ada kalau begitu nanti jadinya ya kan. Jadi betul-betul kalau berhasil kita mau punya anak itu jaraknya juga terencana baik. Lah, kalau terencana artinya apa? Kapan kita mau hamil? Di situ kita ada kesempatan untuk konsumsi mikronutrien. Jadi sebelum hamil ya, sebelum proses pembuahan itu terjadi, ibu hamil itu harus disiapkan dulu dengan pemberian asam folat, multivitamin ya, itu diberikan dulu. Paling enggak 1 sampai 3 bulan sebelum kehamilan diinginkan. Nah, nanti kalau itu sudah terpenuhi, kita masih begitu terkehamilan, kita masih backup lagi dengan suplemen asam folat, DHA, multivitamin, terus ditambah nanti penambah darah, kalsium itu. Terus sepanjang kehamilan diikuti. Jadi makanya kita juga gaya hidup sehatnya juga harus diperhatikan juga ya. Jadi kesehatan reproduksi kadang-kadang yang tidak terperhatikan adalah keputihan. Nah, itu juga menjadi masalah. Sering nyeri kencing, itu permasalahan berikutnya. Sehingga memang para ibu, para remaja putri yang sudah siap untuk hamil, artinya dia sudah menikah, lah itu harus diperiksa semua, dipastikan dulu. Sekarang kan juga ada syaratnya, mau nikah harus syaratnya sehat ini ya kan, vaksin, TT-nya juga harus dilengkapi. Itu tujuannya betul-betul untuk mempersiapkan bahwa ibu hamil tersebut siap. Dan juga yang paling sering terjadi adalah masalah anemi, B-nya kurang. Nah, ini kalau bisa sebelum kehamilan itu dicek semua, sehingga harapannya nanti pada saat hamil juga tidak anemi. Karena apa? Nanti potensinya kalau ada anemi, preeklamsi, stunting berikutnya. Itu jadi lingkaran berikutnya.
ya kan? Kemudian pernikahan dini ini yang betul-betul pernikahan pada anak ini yang kita harus kendalikan. Kalau nggak gitu anak hamil, kemudian dia belum siap melahirkan anak, stunting anaknya. Nanti anaknya juga begitu lagi prosesnya. Kalau ini kita tidak segera antisipasi, apa jadinya generasi kita ke depan? Tapi saya yakin mudah-mudahan kalau kita kendalikan itu betul, kita bergerak bersama, insya Allah sih pasti bisa. Menyamakan persepsi terutama Iya, itu betul. yang paling penting ya dok Betul, ya. iya. Selama dokter Yesi bertugas, pernah nggak sih dok mengalami pasien yang mungkin sudah dinyatakan preeklamsia tapi dia merasa dirinya itu bisa aware sama kesehatannya dok? Ada beberapa pasien yang memang paham, tapi masih banyak yang tidak paham. Sehingga apalagi kalau kita melihat begitu kita ketemu beliau dengan screening preeklamsia positif, obatnya kan mohon maaf cukup banyak yang harus dikonsumsi. Nah inilah permasalahan berikutnya. Penggunaan obat itu juga tidak berpengaruh sama bayi janin ya dok? Insya Allah kalau yang kita berikan aman. Yang aman. Kadang ada kan ibu hamil yang khawatir, saya minum konsumsi ini tuh takut anak saya begini begitu. Iya. Insya Allah yang diberikan untuk ibu hamil memang sudah kita screening yang level A, jadi yang aman ya paling enggak aman untuk kehamilannya, aman untuk bayinya, justru tidak aman kalau tidak dikonsumsi. Ya itu yang kita justru pikirkan. Tidak aman kalau tidak dikonsumsi karena membahayakan diri sendiri dan juga janinnya. Betul, gitu, iya. Ya. Dokter, saat ini di Kabupaten Probolinggo yang paling banyak di antara penyakit yang dialami oleh ibu hamil itu preeklamsia atau anemi dok? Dua-duanya nih. Dua-duanya iya, ya memang ya. Dua-duanya. Apalagi kalau sudah anemi susah ya dok, kurang ke anemi, kelebihan ke preeklamsia. Enggak, bukan oh, begitu. HB, iya, HB. Beda ya. Jadi kalau anemi itu kurang darah karena HB-nya rendah. Kalau preeklamsia tekanan darahnya yang tinggi. Iya, betul. Jadi ini yang kadang-kadang masyarakat gini loh, saya nggak mau minum penambah darah, nanti tekanan darah saya jadi tinggi. Lah ini yang kita harus menyamakan persepsi juga, mindset masyarakat itu beda antara kurang darah dengan tekanan darah tinggi. Gitu. Itu yang harus kita luruskan dulu di masyarakat nih, Mbak. Jadi nggak berhubungan HB kurang sama tekanan darah tinggi, nggak berhubungan itu. Cuman kalau HB kurang, anemi, ini semua penyakit bisa muncul karena kalau aneminya berlebihan atau anemia grafis ya otomatis kan kerja jantungnya berat. Jantung dipacu berat, otomatis nanti tensinya juga bisa aja dia meningkat gitu. Oh begitu. Iya, lingkarannya ke sana nanti. Iya betul dokter. Iya. Kemudian dokter untuk makanan ini dok, makanan ada nggak yang sampai memicu sampai preeklamsi? Maksudnya ibu hamil nih kadang nggak memperhatikan apa yang dikonsumsi gitu. Mau makan apa, kadang nggak boleh makan ini karena tekanan darah tingginya bisa memicu tekanan darah tinggi. Nah itu gimana dok soal makanan? Kalau konsumsi garam yang berlebihan ya. Oh garam ya? Garam yang berlebihan. Dulu sih dinyatakan bahwa tidak boleh garam sama sekali. Tapi dari yang terbaru kemarin sih boleh, tetapi memang tidak yang berlebihan. Terus kemudian masyarakat kita itu ya mohon maaf, banyak yang suka makanan praktis. Apa yang paling sering coba? Cilok. Itu yang cilok itu Masya Allah. Saya begitu misalnya melahirkan bayi kok ini lemak ketubannya berlemak semua. Nah itu ternyata pertanyaan saya cuma satu, ibu makan bakso seminggu berapa kali? Lah nanti itu ternyata memang betul-betul berpengaruh kayaknya. Iya betul. Karena memang kadang ibu hamil itu cari simpel kan? Iya cari simpel biar nggak usah masak. Iya. Gitu. Fatsinnya itu yang harus diperhatikan. Kemudian ya memang harus mau sayur. Sekarang kita temui masih banyak loh ibu-ibu kita itu yang saya nggak suka sayur. Lah ini itu nanti mau ngomong apa Bu sama anaknya, kadang-kadang saya godain seperti itu. Anak-anak harus makan sayur. Tapi tidak ada makanan ya dok ya? Enggak sih, cuman mungkin ya kayak daging kambing kan memang penyebab hipertensi ya dihindari. Memang dihindari ya kalau sudah preeklamsi ya? Kalau daging biasa masih oke, ikan, tahu, tempe, telur enggak apa-apa. Harus dikonsumsi, justru itu kan bagus untuk ibu hamil ya, tetap harus nutrisinya terjaga gitu. Baik. Dokter Yesi, apa nih dok pesan-pesan khusus untuk para ibu hamil maupun mungkin pengantin baru ini yang sedang menanti kehamilan ini dok? Agar kesehatan janinnya terjaga selama masa kehamilan, agar nanti terlahir bayi yang selamat dan sehat. Amin. Ya, jadi untuk para calon ibu, sebelum ibu
menikah, saran saya sudah cek HB dulu. HB-nya berapa, minum tablet penambah darah kalau perlu, dan juga sudah mulai konsumsi asam folat. Asam folat, vitamin E, vitamin C, itu insya Allah bagus semua. Karena apa? Kadang-kadang nanti begitu hamil, ternyata pas masa subur nggak sempet pakai apa-apa kan, sudah langsung terjadi kehamilan. Kalau ibu sudah konsumsi itu, maka insya Allah nanti pasti kualitas janinnya akan lebih bagus. Dan jangan lupa untuk ibu-ibu yang sudah hamil harus rajin ANC, antenatal care, periksa kehamilannya di bidan terdekat, di dokter terdekat ya. Jadi tujuannya di sana apa? Supaya terkontrol. Di sana ibu akan mendapatkan buku pink namanya ya, buku untuk ANC. Di situ lengkap sekali, tinggal dibaca, dipelajari. Insya Allah kehamilan ibu akan selamat dan lancar. Dan juga jangan lupa selalu sempatkan dan berdoa ya. Selain makanan yang bergizi, selalu lengkapi dengan doa, karena doa adalah kekuatan segalanya. Tanpa doa dan juga dukungan dari keluarga, tentunya semuanya tidak akan berarti. Tapi kalau kita tetap rajin beribadah, dan juga nanti kalau memang yang kehamilan sudah besar, perdengarkan hal-hal yang bagus ya, musik yang rohani mungkin ya istilahnya itu, jika didengarkan bayi-bayi itu dengan suara-suara yang bagus, bukan suara yang keras yang ibu orang tua yang lagi mohon maaf berantem apa itu nanti jadinya jadi nggak bagus. Jadi betul-betul kerukunan keluarga, bentuklah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah nanti ya akan menjadi anak generasi yang luar biasa. Mungkin ini aja pesan saya, Mbak. Baik. Kalau Dokter Objin yang ngomong itu paket lengkap ya dok ya. Kesehatan dapat, doa juga dapat gitu. Amin, Amin. Ya pemirsa atau Sobat Mintis, seperti yang disampaikan oleh Dokter Yesi tadi, jadi poin yang paling penting adalah rencanakan kehamilan Anda. Dan jangan lupa selama masa kehamilan rutin nih periksa ANCT ke fasilitas kesehatan terdekat ya dok ya, untuk mengontrol keadaan kehamilan kita, janin kita, agar nanti bisa terlahir sehat. Amin ya rabbal alamin. Dokter Yesi, saya terima kasih ya dok untuk kehadirannya pada podcast kita kali ini. Sukses selalu buat Dokter Yesi, sehat. Sama-sama, amin. Jangan lupa dok, jaga kesehatan di sela-sela kesibukannya. Iya, selalu semangat ya. Amin. Sehat selalu Mbak. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi Sobat Mintis podcast kita bersama dengan Dokter Yesi. Saya mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa ya, tetap simak podcast Ngobras, tentunya masih dengan tema-tema yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.